Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Yati. Saya perwakilan dari Yayasan Pendidikan dan Pondok Pesantren Al-Madinatul Islamiyah. Saya berasal dari Rumeneng, Kecamatan Masbagi. Perasaan saya bisa mengikuti syiar Ramadan ini adalah tentu alhamdulillah saya sangat bersyukur karena di sini saya bisa mensyiarkan agama Allah, mendapatkan banyak pengalaman dan bertemu dengan orang-orang yang sangat luar biasa. Mohon doa dan dukungannya, dan jangan lupa saksikan syiar Ramadan 2022 hanya di Selaparang TV. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, shaimin, shaimat, dan pemirsa Selaparang TV rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita lagi di tempat dan acara yang penuh dengan kebaikan dan nilai-nilai edukasi, yakni di syiar Ramadan yang ada di Selaparang TV. Semoga Allah selalu istiqomahkan kita dengan hal-hal kebaikan. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirah, pemirsa Selaparang TV rahimakumullah. Era boleh berubah, umur pasti bertambah, namun akidah tidak boleh goyah. Sila tebarang-barang simak uraian khitobah yang bertema 3 rumus untuk berubah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, ada sebuah peribahasa yang menyatakan change yourself, change your future. Ubah dirimu, maka kamu merubah masa depanmu. Sebelumnya mungkin kita malas untuk beribadah. Sebelumnya mungkin kita don't care dengan penderitaan orang lain. Atau mungkin sebelumnya kita kebanyakan menggunakan waktu kita dengan hal-hal yang unfaedah. Sehingga kita tidak bisa memproduksi kebaikan dan kebermanfaatan untuk diri kita sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar kita. Tindakan yang stagnan, keadaan yang monoton, pikiran tidak karuan, efek tidak sensitif terhadap perubahan. Saudara-saudariku semuanya, terutama kaum hawa muda, yang perlu kita ingat adalah usia muda itu adalah amanah. Kekuatan di usia muda adalah amanah. Dan waktu luang di usia muda itu adalah amanah. Untuk itu, saudara-saudariku semuanya, lewat mimbar yang mulia ini, yang terhormat ini, saya Aida Yati mengajak kepada antum semua, mari kita berbenah dan berubah. Kita tidak perlu menunggu komando dari orang lain untuk kita berubah dan berbenah. Karena semua itu dimulai dari diri kita sendiri. Betul? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah keadaannya. Dari uraian dan ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa rumus perubahan itu ada 3. Yakni yang pertama, mulai dari diri kita sendiri. Saudara-saudariku, jika kita ingin berubah, negara kita ingin maju, masyarakat kita ingin berubah,
maka mulailah dari pemimpinnya dan para rakyatnya. Yang kedua adalah mulai dari hal yang terkecil. Dan yang ketiga adalah mulai dari saat ini juga. Kata orang Mas Bagi, nendek nganti bareh, nendek nganti jemak. Apalagi sampai menunggu minggu depan atau tahun depan. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dialah orang yang sangat beruntung. Wa man kana yaumu mithla amsihi fahuwa maghbunun. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dialah orang yang sangat merugi. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsi fahuwa ma'lunun. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia sedang mempersiapkan kehidupan yang lebih buruk di masa yang akan datang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aktafi bihadal qadar, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan peserta terakhir di sore hari ini, Aida Yati, berikan tepuk tangan yang sekali lagi. Aida Yati kayaknya hari ini agak serak ya, atau mungkin memang suaranya memang sudah serak. Agak serak ya, nah berarti saya tidak salah dengar tadi. Jadi kalau bukan dari diri sendiri, siapa lagi yang akan merubah kita, betul? Nendek nganti bareh, nendek nganti jemak, luar biasa. Baiklah, langsung saja kita ketiga Dewan Juri. Bapak Tuan Guru mungkin untuk Dewan Juri pertama yang akan memberikan komentar serta penilaian kepada Aida Yati. Iya, Aida Yati, saya di awal sempat ini apa namanya itu, kenapa dia mengutip ungkapan apa change your apa tadi, kenapa nggak langsung aja dari Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Ternyata alhamdulillah dibacakan juga di tengah-tengah ayatnya, walaupun ngapalnya baru hari ini kayaknya, kayak apa namanya, kayak ragu-ragu gitu loh, takut salah. Kemudian di awal ya, ketika membaca muqaddimah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ya. Wal mursalin. Ya, di dalam hadis disebutkan janganlah berselawat kepadaku selawat yang buntung gitu loh. Apa itu selawat yang buntung? Selawat kepadaku tapi tidak berselawat kepada keluargaku. Jadi tadi ala asyrafil anbiya'i wal mursalin saja gitu, tidak ada wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu catatan dari saya. Kemudian hadirin wal hadirah. Hadirin itu jamak, hadirah itu satu orang perempuan. Jangan-jangan ngelihat jurinya doang ini. Kalau ngelihat jurinya doang, hadirain dong, hadirain wal hadirah. Jadi seharusnya hadirin wal hadirat. Rahimakumullah ya, tidak ada ya setelah ha ya. Kemudian man kana yu'minu billah man kana yaumuhu syarrun min ini fahuwa mal'un, seharusnya ya. Tadi ya, kedengaran salah. Kayak ma'lun ya, gitu. Salah. Jadi kayak tidak percaya diri tadi sempat. Jadi itu aja catatan dari saya. Mudah-mudahan nanti kalau lolos lebih dikuasai materinya, lebih percaya diri. Kayaknya cadarnya ini yang membuat oksigen membuat pernapasannya tidak stabil tadi, mungkin karena grogi juga. Dan karena karena cadarnya ini sehingga mimiknya nggak kelihatan, artinya kita nggak tahu si Daniel tadi lagi monyongnya atau lagi apa gimana gitu. Jadi menilainya bukan bagian saya, bagian Pak Dokter. Itu aja tambahan dari saya. Terima kasih, semoga sukses. Assalamualaikum. Baiklah. Izin Bapak Tuan Guru, biasanya Bapak Tuan Guru ini tingkat kebingungannya tinggi untuk menentukan siapa yang tidak lolos. Bagaimana untuk hari ini Bapak Tuan Guru? Bagaimana dari keempat peserta ini, peserta terakhir nih? Ya bingung. Masih bingung juga ya? Masih bingung sih. Masih bingung juga. Saya sih berharap semuanya lolos sih.
Bagaimana Mbak Sima selaku produser nih semuanya lolos boleh? Saya sih sebenarnya pengennya kasih semuanya nilainya sama 90, 90, 90. Nanti kalau udah lolos ya ketahuan bukan saya. Bocorannya begitu luar biasa. Baiklah, terima kasih Bapak Tuan Guru, berikan tepuk tangan untuk Aidayati dan komentator yang pertama Bapak Tuan Guru tadi. Selanjutnya, nah kalau tadi ini peserta yang sendiri cantik, di situ di kursi juri ada Bunda yang sendirian cantik. Silahkan Bunda langsung komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adik Aidayati, walaupun sendiri di antara sekian yang banyak, jangan takut ya. Walaupun kita golongan minoritas ya. Adik Aidayati sudah bisa menyampaikan dengan baik ya. Cuma tadi dari segi isi, antara judul dengan isi itu tidak terlalu jelas. Seharusnya kalau kita mengatakan 3 hal yang mendatangkan perubahan, harusnya 3 itu satu persatu dijabarkan. Bukannya kita menyebutkan 3 itu di akhir, sehingga audien itu tidak jelas. Yang 3 itu yang mana sih? Nah, dan tidak terlalu dijabarkan. Nah, jadi artinya audien tidak bisa menangkap tujuan yang jelas dari apa yang ingin disampaikan oleh Adik Aidayati. Yang jelas kalau penguasaan materi alhamdulillah cukup bagus dan vokal juga bagus. Mohon maaf mungkin ini sebetulnya bagiannya Mas Yakin ya, tapi yang tidak tahu apa yang dia sampaikan ini. Nah, jadi itu saja Adik Aida. Nanti kalau menyampaikan antara judul dengan isi itu harus cocok, nggih. Kalau kita mengatakan 3 hal, yang 3 itu kita jabarkan dengan jelas sehingga bisa ditangkap isi dari penyampaian kita. Terima kasih Adik Aida, mudah-mudahan lolos sampai selanjutnya. Baik, terima kasih dan Bunda. mudah-mudahan menjadi daiyah yang unggul pada masanya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda mungkin sedikit saja sebelumnya, karena di situ Bunda sendiri yang perempuan, di sini juga sendiri perempuan, dan ini adalah Hari Kartini. Mungkin untuk para peserta kita yang di rumah dan para pemirsa di rumah mungkin ada sedikit pesan di Hari Kartini ini Bunda. Nggih. Untuk para peserta pesan khususnya. untuk kita perempuan, nggih. Perempuan itu harus berjuang untuk menjadi perempuan yang hebat karena dia akan mendidik generasi yang hebat. Jika perempuan itu baik, maka semua akan baik ya. Al-mar'atu imadul bilad, idza saluhat fasaluhal bilad, wa idza fasadat fasadal bilad. Jadi sebagai perempuan kita tidak boleh pesimis ya. Kita harus punya pendidikan yang bagus ya, berakhlak yang bagus sehingga nanti kita bisa mencetak generasi yang bagus. Itu saja. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Bunda. Jangan pesimis walaupun kamu sendirian perempuan pada sore hari ini, tetap yakin kamu akan lolos ke semifinal. Ya Aidayati ya. Insyaallah. Oke, selanjutnya komentar terakhir Abang Lalu Nur Yakin, kami persilakan. Baik, Aidayati, tolong ikuti ya apa yang saya katakan ya. Bangun bayang, ikuti. Bangun bayang, Seperti yang saya bangun bayang, bangun bayang, bakar jerami kering. bakar, Kamu tidak ikuti, jangan sama tapi ikuti. Bakar jerami kering, bakar jerami kering, tumbangkan bangkang meranang bagi bambung tak bernurani. Nah, gimana supaya lebih keluar kayaknya vokalnya Emang Abang ya? kamu itu Pelan-pelan. pemuda loh. Banyak kata yang muda, tapi suaramu lemah, gemulai, loh lepah, loh jenawi. Jadi seperti itu. Jadi ketika mengatakan yang memuda, pemuda itu energinya harus kuat ya. Saya menantikan itu. Justru kamu sebetulnya nyocok di yang perdana tampil. Sebab yang terakhir itu memang sudah banyak yang bagus-bagus dilihat. Kalau yang terakhir lemah lagi energinya, maka energi itu tidak bisa Semakin bangun turun gitu, Abang. ya dengan dewan juri. Jadi Energinya. chemistry-nya enggak terbangun. Makanya saya selalu mengatakan pada Aidayati, energi saya harus lebih kuat supaya mampu menangkap apa yang kamu sampaikan. Sebab kan tidak bisa dibantu oleh ekspresi dan mimik dan yang lainnya, sebab kamu tidak bisa saya lihat wajahmu. Nah, sehingga saya harus betul-betul mendengarkan dari setiap kata yang kamu ucapkan. Tapi kalau kata yang kamu ucapkan itu pelet semuanya, makanya pesan itu juga nanti kan bisa tidak sampai kepada audien, bahkan kepada saya.
Tapi kalau ada ekspresi, walaupun katanya lemah, tapi ekspresi menunjukkan ada garang, ada lembut, itu bisa mewakili kata. Jadi saling mewakili sesungguhnya. Makanya kamu kalau berpidato harus kata-katamu harus kuat. Kemudian apakah arti anfaedah tadi? Anfaedah ya? Apa artinya? Tidak bermanfaat. An itu bahasa Inggris? Faedah. Anfaedah itu bahasa Inggris loh. Baru saya dengar semacam ada lingua peranca yang baru dibuat oleh Aida Yanti. Oke, itu boleh kamu ucapkan nanti setelah itu menjadi lingua peranca dan kita bersepakat untuk membuat kata anfaedah. Anfaedah, betul. Jadi unimportant, anfaedah itu imbuhan bahasa Inggris yang berarti tidak. Oke. Kemudian pada artikulasi, diksi. Nah, artikulasi itu ketika judul tadi itu berubah itu Pak Tuan Guru bilang, apa dia bilang? Nah, ketika Pak Tuan Guru itu bilang apa beliau bilang, maka saya juga mendengarnya tidak jelas. Maka artikulasi yang harus kata itu harus jelas diucapkan. Supaya kita tidak, oh apa yang dikatakan tadi. Nah seperti itu. Oleh karena itu Aida Yanti, jika kamu lolos ke berikutnya ingat, energi pada setiap kata kamu harus taruh. Kemudian timing ya, timing itu tadi kamu kelebihan waktunya, kemudian istilah-istilah tertentu, sebab mungkin di mimbar 4 berikutnya saya akan tanya istilah-istilah yang digunakan. Ini termasuk bagian dari penguasaan materi. Jangan sampai misalkan dia mengatakan tindakan yang stagnan, tidak stagnan dan lain sebagainya itu, ketika kita tanya apa arti stagnan, peserta tidak tahu. Betul. Nah, ketahuan bahwa itu hanya menghafal. Sebab kalau sudah di mimbar 3, mimbar 4 dan sampai terakhir itu berarti peserta betul-betul siap untuk terjun. Betul, Oke. betul. Itu saja Mas Reza.